Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Hari ini kita akan mentadaburi surat Yunus, surat ke-10 dalam mushaf. Mengapa surat ini penting? Karena surat Yunus adalah obat bagi hati yang sedang ragu dan jiwa yang sedang gelisah dalam menghadapi ketetapan Allah atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 3 kunci utama memahami surat Yunus. Untuk memahami tujuan besar surat Yunus, kita perlu memegang 3 kunci utama. Yang pertama, Al-Quran sebagai penyembuh atau syifa. Dalam ayat 57 Allah menegaskan bahwa Al-Quran turun sebagai mau'izah, sebagai pelajaran dan syifa atau obat bagi penyakit di dalam dada atau dalam hati manusia. Tujuan surat ini adalah menyembuhkan penyakit syirik, keraguan dan kesedihan dengan cara mengajak manusia melihat kebesaran Allah di alam semesta. Kedua, kekuasaan Allah di alam raya, ayat kauniyah. Surat ini penuh dengan ajakan untuk melihat Allah menceritakan tentang pergantian siang dan malam, matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya. Jika Allah mampu mengatur alam semesta yang maha luas dengan sangat rapi, masakan Allah tidak mampu mengatur urusan hidupmu yang kecil? Surat ini membangun optimisme. Ketiga, kisah Yunus alaihi salam, keajaiban taubat yang kolektif. Keunikan surat ini adalah penyebutan Nabi Yunus di bagian akhir. Berbeda dengan kaum Nabi lain yang biasanya diazab karena ingkar, kaum Nabi Yunus adalah satu-satunya kaum yang semuanya beriman sebelum azab turun, sehingga Allah menyelamatkan mereka, memberikan harapan bahwa pintu taubat selalu terbuka dan bisa mengubah takdir buruk menjadi rahmat. Di bulan puasa ini kita seringkali merasa lelah secara fisik. Surat Yunus hadir untuk mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan pada dunia, melainkan pada karunia Allah. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Yunus ayat 58. Ramadan adalah karunia tersebut. Mari kita bergembira karena kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat seperti halnya kaum Nabi Yunus alaihi salam. Berikut adalah beberapa poin tadabbur atau perenungan mendalam dari surat Yunus yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengenali pola psikologi manusia di ayat 12. Salah satu sindiran paling tajam dalam surat ini adalah tentang bagaimana manusia bersikap saat dalam kesulitan. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami.
Kita seringkali menjadi mukmin musiman. Saat dompet tipis atau kesehatan menurun, doa kita sangat khusyuk. Namun saat zona nyaman kembali, kita sering lupa menyapa Allah. Surat ini mengajak kita untuk memiliki konsistensi iman, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Yang kedua, dunia hanya perhiasan. Di ayat 24, Allah memberikan perumpamaan yang sangat visual tentang kehidupan dunia, seperti air hujan yang menumbuhkan tanaman hijau yang indah, namun tiba-tiba kering dan hancur seolah-olah kemarin tidak pernah ada. Keindahan dunia itu nyata, tapi sifatnya fana. Jangan sampai kita mengejar bunganya tapi melupakan akarnya, akhiratnya. Perumpamaan ini adalah pengingat agar kita tidak terlalu stres dengan kehilangan duniawi, karena semuanya memang akan berlalu. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sifa atau obat. Di ayat 57, di tengah gempuran informasi dan tekanan mental modern, ayat ini adalah self healing yang sesungguhnya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Al-Quran bukan sekedar teks hukum, tapi syifa, obat jika hati merasa cemas, iri, sombong, atau sedih yang tak berujung. Resepnya adalah kembali berinteraksi dengan wahyu, ia menyembuhkan dari dalam. Yang keempat, definisi wali Allah yang sederhana di ayat 62 sampai 63. Banyak orang membayangkan wali Allah adalah orang yang punya karomah hebat atau bisa terbang, namun surat Yunus menyederhanakannya. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Itu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Menjadi kekasih Allah itu terbuka bagi siapa saja. Syaratnya adalah iman, keyakinan, dan takwa. Aksi nyata, hadiahnya luar biasa. Hilangnya rasa takut terhadap masa depan dan rasa sedih yang berkarat atas masa lalu. Yang kelima, keistimewaan daripada kaum Nabi Yunus di ayat 98. Nama surat ini diambil dari Nabi Yunus alaihissalam, karena kaum beliau adalah satu-satunya kaum dalam sejarah yang secara kolektif bertaubat tepat sebelum azab turun, sehingga Allah mengampuni mereka. Tidak ada istilah terlambat. Selama nyawa belum di kerongkongan, Allah menunjukkan bahwa pintu rahmatnya jauh lebih luas daripada kemurkaannya. Jika sebuah bangsa atau individu mau berbalik arah secara total, Allah mampu mengubah takdir kehancuran menjadi keberkahan. Surat Yunus mengajarkan kita untuk tenang. Allah yang mengatur alam semesta adalah Allah yang sama, yang mendengarkan bisikan hati kita. Jangan biarkan ketidaktahuan kita tentang masa depan membuat kita meragukan keadilan dan kasih sayangnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.